Pada bab ke-6 atau bab tentang kemagnetan dan pemanfaatannya terdiri atas subbab-subbab berikut. Yang pertama, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Yang kedua, teori dasar kemagnetan. Dan yang ketiga, kemagnetan dalam produk teknologi. Untuk materi lebih lanjut, simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nadia Putri Gusnarni. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada sebab pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, ternyata kehidupan makhluk hidup di bumi ini sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi loh. Ngomong-ngomong, apa sih medan magnet itu? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Nah, hewan-hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi adalah yang pertama ada burung, yang kedua ada ikan salmon, yang ketiga ada penyu, yang keempat ada lobster berduri, dan yang kelima atau yang terakhir adalah magnet dalam tubuh bakteri. Selanjutnya kita masuk ke teori dasar kemagnetan. Istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalian juga pasti pernah menggunakan magnet. Nah, menurut kalian apa sih magnet itu? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Nah, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah yang pertama, ada 2 paku besar dengan panjang kurang lebih 10 cm. Yang kedua, ada 1 magnet batang. Yang ketiga, ada 1 baterai besar dengan tegangan 1,5 volt. Yang keempat, ada 1 kawat tembaga dengan panjang kurang lebih 25 cm. Yang kelima, 1 paku kecil. Dan yang terakhir, ada 1 kompas. Nah, langkah pertama, dekatkan paku pertama dengan magnet. Setelah itu, setelah paku pertama terinduksi menjadi magnet, dekatkan paku pertama pada paku kedua. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa paku satu telah terinduksi menjadi magnet. Yang ketiga, gunakan kompas untuk mengetahui kutub magnet pada paku satu. Langkah-langkah selanjutnya, yang pertama, lilitkan kawat tembaga pada paku dengan arah lilitan dari bawah ke atas. Sisakan kedua ujung kawat agar cukup, panjangkan untuk disambungkan ke kutub-kutub baterai. Yang kedua, hubungkan ujung-ujung kawat tembaga pada kutub-kutub baterai. Yang ketiga, dekatkan ujung paku pada kutub utara magnet. Amati apa yang terjadi. Gunakan kompas untuk mengetahui kutub magnet. Yang keempat, coba ubah arah lilitan kawat pada paku. Amati apakah terjadi perubahan kutub magnet. Langkah-langkah yang terakhir adalah gosokkan magnet pada paku dengan arah gosokan searah. Dekatkan paku yang telah digosok dengan paku-paku kecil. Amati apa yang terjadi. Yang ketiga, gunakan kompas untuk mengetahui kutub magnet.
Magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC loh. Nah, magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet. Contoh penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama ada bel listrik sederhana, yang kedua ada saklar, dan yang ketiga ada telepon kabel. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan loh. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Tampilan inilah, cahaya plasma inilah yang kemudian dikenal sebagai aurora. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Gaya tersebut disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz dalam percobaan menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Untuk arah arus I dan arah medan magnet B saling tegak lurus. Secara matematis, besar gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut ini. Kalian tahu nggak bahwa gaya dapat terjadi pada arus listrik di sekitar medan magnet? Pembahasan lebih lanjut tentang elektromagnetik dilakukan dengan membahas konsep perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik, yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Nah, alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik adalah generator dan transformator. Ternyata magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi loh. Salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran, seperti magnetic resonance imaging atau MRI. Orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Selanjutnya ada pemanfaatan magnet dalam PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada PLTU, batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap-uap air. Uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Pembakaran batu bata secara terus-menerus selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen loh. Asap karbon, sulfur, dan nitrogen merupakan partikel bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor. Nah, setelah saya menyampaikan materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya, apakah kalian menyadari bahwa ternyata fisika itu sangat dekat bukan dengan kehidupan kita sehari-hari?
Nah, jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.